Touch my head, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, He made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Yeah. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. That God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. Oke, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Beta di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong. Kak Beta kangen loh sama adik-adik Rocky. Oh iya, minggu ini kita mau ngapain ya? Tentunya kita mau seru-seruan dong, mau memuji Tuhan bersama-sama, mau mendengar firman Tuhan bersama-sama. Oke, nah sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, jangan lupa untuk mempersiapkan hatinya ya. Terus persiapkan Alkitabnya, alat tulis, terus apa lagi ya? Oh, jangan lupa siapkan fokusnya, pikirannya. Oke, karena kita tidak hanya menonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Oke adik-adik, selamat beribadah, enjoy. Hai. Shalom kasih. Oh shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik? Pasti kabarnya baik-baik saja. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Betul sekali. Kembali Berjumpa lagi dengan kami, Kak Nona. Duo Ana. Oke. Duo Asip. Ana Asip. dan Nona. Iya. Ye. Kali ini bukan duo Aha, Kenapa tapi duo ya? Ana. Ahadnya kemana? Mungkin Ahanya lagi benerin genteng Kak Nona. Bocor. Oh, bocor. Karena hari ini banyak kali musim hujan. Hujan, bener. Iya. Nah, adik-adik, gimana kabarnya di rumah? Pasti gak kehujanan kan? Pastikan gentengnya gak bocor ya. Betul. Supaya kita bisa datang untuk memuji Memuji Tuhan. Tuhan. Iya. Biar kita mau joget-joget bareng, menyembah Iya. Tuhan bersama-sama. Tapi kan Nona, Kenapa sebelum kasih? kita memuji Tuhan, Iya. kita harus... Berdoa dulu. Oke, kan Nona yang pimpin doa ya. Siap. Mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Pagi ini Pagi ini kami akan kami akan beribadah. ibadah. Rocky, Lagi berkati kami Tuhan. berkati kami Tuhan. Kakak-kakak Rocky, Kakak-kakak Rocky, teman-teman Rocky, teman-teman Rocky, supaya dalam beribadah ini dalam ibadah ini semuanya semuanya dalam berkat-Mu. dalam berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, urapi kami. urapi kami. Kami Kami akan akan mulai ibadah mulai ibadah dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Nah, Sudah siap adik-adik, memuji Tuhan mereka nih? kita tanya dulu. Kenapa? Adik-adik sudah siap memuji Tuhan belum? Sudah. Pastikan udah dijawab. adik-adik sudah mandi, Sudah dong. sudah sarapan, Sudah wangi. sudah wangi, Udah ganteng. sudah cantik. Iya. sudah siap untuk memuji Memuji Tuhan. Karena kita ada di sini untuk mengajak adik-adik memuji Tuhan, Ya. menyenangkan Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita angkat satu pujian ini bersama-sama untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, Kanona. Kenapa? Kasih lihat adik-adik di rumah kok Lemes. lemes. Nggak ada yang goyang? lagunya Sudah ini semangat? Kan semangat. Terus Betul. bilangnya apa? Saya laskar Kristus. Harusnya semangat. Semangat. Coba kita sapa adik-adik dengan yang seperti biasa. Duo. Aha. Oke. Gimana? Ayo Coba gimana? ya adik-adik. Masih ingat gak ya? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Saya tahu kan saya nonton. Oh nonton. Saya nonton. Coba Kanona sapa adik-adik supaya lebih semangat. Ayo adik-adik. Oke. Kita sama-sama tepuk Yesus. Ayo. Bareng ya? Ya. Oke, gimana? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi, Mantap. sekali lagi. Kurang Kayaknya semangat. Kurang semangat. Lagi. Ayo Sekali lagi. ayo. Satu kali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Woo. Keren. Ini baru anak Baru namanya Iya, semangat. Semangat untuk memuji Luar Tuhan. biasa. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan. Berjalan. Saya laskar Kristus. Ha. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan apa? Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Katakan laskar apa? Katakan apa yang kencang? Saya laskar. siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi Sekali lagi ya. Katakan apa? Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak
menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap, gerak! Wah, ini baru namanya anak-anak sekolah minggu. Bener. Laskar Kristus yang Laskar sebenarnya. Kristus yang luar biasa. Memuji Tuhannya, semangat sekali. Semangat. Hah, Kanona, Apa lagi? masih ada satu lagu lagi. Lagu apa? Untuk kita ajak adik-adik bernyanyi, Bernyanyi memuji Tuhan. Nyanyi dan berglori bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan sukacita ya adik-adik. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Mana tangannya? Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari Serukan, Hey! serukan, Hey, hey! bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan. Hey! Serukan. Hey! Bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, Hey! serukan, Hey, hey! bahwa Yesuslah Raja. Mari Rayakan dan nyanyi. Lebih semangat adik-adik. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan katakan nyanyi. mari serukan. Oh Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. oh mari serukan. Hey, Serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey. bahwa Yesuslah Raja. Mari Rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan apa? Mari rayakan dan nyanyi. Hey! Serukan nama Tuhan setiap hari ya. betul sekali. Karena Tuhan Yesus suka dengan puji-pujian yang sungguh-sungguh Ya. di hadapan Tuhan. Haleluya. Gimana Kanona? Olahraga, Olahraga, kardio, sehat, Mantap. memuji Tuhan dengan semangat. Ya. Begitu juga dengan adik-adik. Betul, harus seperti kita semangat dalam memuji Tuhan. Nah, Kanona, kita sudah memuji Tuhan. Kita Ngapain sudah lagi ya? keringatan. Apalagi kira-kira? Waktunya kita untuk mendengarkan firman Cerita Tuhan. firman Tuhan. Oke, Siapkan Alkitabnya, pasang telinganya, Betul. buka matanya, dan selamat berfirman Tuhan. Bye. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kalian? Tadi sudah semangat ya, memuji nama Tuhan, semangat sudah bangun semuanya. Sekarang saatnya kita sama-sama baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan. Sebelum kita baca firman Tuhan, Kak Wahyu ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh kami yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas hidup kami hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu, kami mohon urapan-Mu ya Tuhan untuk memberkati setiap kami membaca firman-Mu hari ini dan membuat kami untuk selalu menjadi pelaku firman setiap hari seperti teladan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, bagaimana hari ini kabarnya? Gak kerasa udah minggu kedua bulan Agustus ya. Hari ini tanggal 14 Agustus. Wah, udah mulai deket dong ya dengan, pasti inget nih bulan Agustus apa? Hari kemerdekaan. Yes, tanggal 17 Agustus. Kalian pasti udah mulai sibuk ya. Ada beberapa lomba-lomba atau mungkin udah latihan upacara. Ada yang jadi paskibraka, siap. Kemudian berlatih baris berbaris semuanya. Udah mulai juga ya Dek ya aktivitas sekolah kalian. Kak Wahyu bersyukur adik-adik saat ini selalu sehat, semangat, antusias. Kak Wahyu juga mau untuk nambah semangat kita ya Kak Wahyu, ajak kalian semua adik-adik Rocky di rumah ucapkan yel-yel ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, kebawa ya Dek ya, dengan semangat 17 Agustus. Wah, Kak, hari ini kita mau belajar apa nih dari firman Tuhan? Kita mau belajar dari taatnya Tuhan Yesus. Kita belajar teladannya ya Dek. Karena apa? Kan masih selalu ingat kan Dek, kita semua ciptaan Tuhan. Dan karena kita ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan, sampai Tuhan Yesus saja rela berkorban untuk kita. Jadi kita mau belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mulai dari perkataan, pikiran, perbuatan, semuanya kita belajar untuk semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita Yesus. Dan kita baca dari Filipi 2 nih Dek. Filipi 2 ayat 5, 6, dan 7. Boleh bergantian dengan Kak Wahyu. Kak Wahyu baca yang ganjil. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 silakan Dek. Terima kasih. Ayat 7 Kak Wahyu kembali. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, kalau dipikir-pikir ya Dek, yang suka baca mulai dari Kejadian di Perjanjian Lama, bagaimana cara Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan hanya berfirman, tapi pada saat Tuhan ingin setiap manusia bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan rela loh nggak cuma berfirman, tapi Tuhan rela datang menjadi sama seperti kita, menjadi manusia, merasakan sakit, merasakan batuk, pilek, merasakan kalau jatuh juga berdarah. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus waktu Tuhan menjadi manusia lakukan adalah Tuhan Yesus tetap taat. T-A-A-T, taat. Dan taatnya Tuhan Yesus itu penuh dengan ketekunan Dek. Mulai Tuhan Yesus ditulis di Alkitab. Kalau papa mama suka cerita nih ya, taatnya mulai dari kecil, mulai dari usia kalian. Taat untuk
baca Taurat, taat untuk beribadah. Yang Kak Wahyu belum tahu itu bagaimana bentuk pujian pakai bahasa seperti apa, karena itu sampai saat ini Kak Wahyu masih terus harus banyak baca. Tapi yang Kak Wahyu percaya adalah mulai dari usia anak-anak, terus remaja, dewasa, yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah taat. T-A-A-T, taat, menggenapi hukum Taurat. Dan kalau kita semua sering mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Siapa yang tahu siapa raja-raja di dunia? Kalau saat ini adik-adik suka baca, pasti ada kerajaan Inggris, ada kerajaan mana lagi tuh Dek yang saat ini masih ada raja-raja ya. Satu kerajaan ada rajanya. Atau kalau di Indonesia beberapa suku bangsa masih ada tuh raja-rajanya. Seperti di daerah istimewa, di Solo, di Jogja, itu masih ada raja-rajanya. Mungkin sebagian yang seperti di Sulawesi ada rajanya gitu. Tapi kalau sebutan Tuhan Yesus, Raja di atas raja, di atas seluruh penguasa yang ada di dunia ini, bisa kita bayangkan ya Dek, betapa istimewanya Tuhan kita itu. Istimewa banget ya. Kalau raja nih, contoh kalau raja di Inggris mau jalan-jalan, ada protokolernya kan Dek? Ada pengawal kerajaan yang mungkin ada yang naik kuda, ada yang kendaraan menjaga, ada forridernya gitu ya. Supaya raja, ratu, kalau di Inggris ratu ya Dek, itu aman perjalanannya. Itu raja di dunia. Seperti kalau Pak Jokowi bukan raja tapi pemimpin di Indonesia, presiden, pemimpin utama di Indonesia. Kalau Presiden Jokowi datang ke satu kota, kalau datang ke Balikpapan, ke Samarinda atau ke beberapa kota yang lain, adik-adik pasti lihat dong protokolernya. Pasti sudah ada tuh tentara atau polisi yang berjaga-jaga, pengawalan yang ketat menjaga keselamatan Pak Jokowi beserta timnya. Itu di Indonesia. Bisa dibayangkan kalau Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Bayangkan betapa istimewanya Dek. Coba. Wow, kita bayangkan bala tentara sorga, para malaikat itu pasti sudah menjaga ya Dek ya. Menjaga supaya apa? Supaya Tuhan Yesus tetap aman, selamat, nggak diganggu, diserang oleh orang-orang jahat. Tapi dicatat di Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk membela dirinya. Bahkan pada saat Tuhan Yesus yang berpuasa, dicatat di Alkitab berpuasa 40 hari 40 malam, diganggu oleh iblis. Bahkan iblis menggoda untuk tunduk, taat kepada iblis, mengikuti keinginan iblis. Tuhan Yesus langsung katakan dong, "Nyah kau iblis," karena Tuhan Yesus tahu mulutnya dipenuhi kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa firman. Adik-adik di rumah bisa lakukan itu. Dengan perkataan firman, kalian punya kuasa untuk menolak semua gangguan, menolak semua godaan jahat.
menolak kemalasan, menolak untuk berkata bohong, menolak untuk sombong, menolak untuk tidak tepat waktu. Kalian punya power, Dek. Menolak untuk setiap kata-kata jahat. Kalian punya power untuk itu. Kalian punya kuasa. Kalau Kak Wahyu kaitkan ini dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia bisa merdeka dan kita nikmati sekarang ini. Kita bisa belajar, bisa beraktivitas dengan tenang, kita bisa menikmati semua fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Itu karena ada orang-orang yang rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Patut kita semua bersyukur, mengucapkan syukur bahwa ada orang-orang yang bersedia berkorban. Para pahlawan, para pejuang, para negarawan di tahun itu yang benar-benar tulus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu mengingatkan kita juga, Dek. Tuhan Yesus juga berkorban. Berkorban supaya apa? Supaya kita semua mengalami kemerdekaan juga, Dek. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari segala hal yang bukan berasal dari Allah. Kalau kita tadi juga bersyukur untuk kemerdekaan negara Indonesia, Kak Wahyu juga mau ajak adik-adik bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Supaya kita punya kemerdekaan, Dek. Merdeka untuk bisa menolak setiap kemalasan. Merdeka untuk menolak setiap kebohongan. Merdeka untuk menolak setiap intimidasi. Adik-adik punya kemerdekaan untuk mencapai cita-cita kalian. Bersama Tuhan Yesus, adik-adik bisa. Semua possible bersama Tuhan. Bersama Tuhan Yesus, adik-adik mau raih cita-citanya setinggi mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, itu terjadi. Ada bagian adik-adik untuk berusaha, untuk belajar. Kalau tadi disebutkan di Filipi 2, Tuhan Yesus itu punya hak istimewa. Karena Tuhan Yesus itu Allah sendiri, firman sendiri yang menjadi manusia. Tapi Tuhan Yesus mau loh jadi manusia, merasakan sakitnya. Supaya apa? Supaya kita, Kak Wahyu, adik-adik Rocky di rumah, Papa dan Mama dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya kemerdekaan, punya kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Baik perkataan, baik pikiran, dan perbuatan. Jadi, Kak Wahyu ajak kita taat untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus ya, Dek. Mengikuti teladan Tuhan Yesus berarti kita harus punya keteraturan. Adik-adik yang udah punya jadwal, baik itu jadwal belajar, jadwal sekolah, jadwal istirahat, jadwal makan. Ayo, ikuti jadwalnya dan lakukan sesuai jadwalnya. Latih ya, Dek, latih terus sampai kalian tanpa diingatkan oleh Papa dan Mama, kalian melakukan jadwalnya tepat waktu. Ya. Kemudian adik-adik juga punya kesempatan. Tuhan Yesus itu punya teladan, Tuhan itu excellent. Melakukan hal dengan kualitas terbaik. Nah, Kak Wahyu juga ajak kalian, yuk Dek,
kita semua yang percaya firman Tuhan, mulai saat ini lakukan semua hal yang adik udah mulai, kerjakan sampai selesai dan hasilnya excellent. Yes, oke? Kalau kalian belajar di sekolah, mulai dengan sungguh-sungguh, kerjakan semua tugas sampai selesai, dan terus berusaha supaya nilainya excellent. Gimana caranya? Pasti adik-adik tahu dong. Belajar terus, nggak kenal lelah, nggak kenal malas. Terus kalau belum ada yang bisa, tanya kepada guru, kepada kakak, kepada papa dan mama, atau kepada mungkin yang ikut bimbel, tanya kepada tutor bimbelnya sampai bisa. Kerjakan sampai selesai dan hasilnya excellent. Kalau di sekolah mungkin ada penilaian dapat A, dapat B, dapat nilai 10. Why not? Kamu bisa deh, kalian bisa. Ya? Teladan Tuhan Yesus mengajarkan kita bisa melakukan dengan hal yang excellent. Ketaatan bisa membuat semua itu bisa deh. Ada lagi nih, kalau Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, berarti Tuhan Yesus punya banyak hak istimewa dong dek. Tapi Tuhan Yesus nggak menggunakan hak itu untuk menjadi lebih manja, lebih males, lebih semerampangan dan ngambil jalan pintas. No, yang Tuhan Yesus lakukan adalah tekun mengikuti prosesnya. Tuhan Yesus nggak main sulap-sulapan celing dari bayi langsung tiba-tiba besar, langsung gede, langsung bisa melakukan banyak hal. Tidak, Tuhan Yesus mengikuti rule-nya, regulasinya, tekun, taat, mengikuti prosesnya. Kalau papa mamanya ajarkan untuk berdoa, untuk baca kitab Taurat, berpuasa, itu dicatat di Alkitab. Tuhan Yesus melakukan semuanya. Semua proses sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayo deh kita sama ya, kita sama semangat ya deh, kita lakukan juga ya apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Kita bisa, karena apa? Di dalam kita ada Tuhan Yesus. Yes! Sama seperti yel-yel yang tadi di awal Kak Wahyu ajak adik-adik. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes! Artinya bersama Tuhan Yesus kita bisa taat, kita tetap antusias, melakukan proses kita, dan kita tidak pakai banyak alasan, tidak pakai manja. Karena kadang-kadang nih dek, ada beberapa hal, mungkin karena orang tua memberikan fasilitas terbaik, kita jadi manja-manja nih, jadi males-malesan nih. Ah nggak apa-apa kan, nanti juga dibantu sama papa mama. Nanti mungkin tugas-tugas sekolah bisa nih dikerjakan sama mbak di rumah. Kalau ada pekerjaan yang tugas keterampilan itu, akan bisa minta tolong sama mbak di rumah atau papa mama atau mbak-mbak di bimbel, bisa bantuin. No, adik-adik bisa lakukan itu mandiri. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus tidak mentang-mentang punya hak istimewa dan dipakai. Enggak, Tuhan Yesus ikuti prosesnya. Jadi adik-adik di rumah yang punya banyak fasilitas, yang punya banyak bantuan, atau kalian punya bakat talenta bagus, tetap ikuti prosesnya ya dek. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tetap mau belajar. Ya? Kak Wahyu percaya kalian semua adik-adik yang dengar-dengaran. Karena firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tidak akan menjadi sia-sia. Akan menjadi benih
yang subur di hati adik-adik. Wah, kalau Kak Wahyu mau flashback lagi, apa sih yang kita dapat dari firman yang kita baca dari 2 Filipi 5 sampai 7 hari ini tadi? Ya, bisa ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, taat dan tekun. Dan itu kita latih terus. Yang kedua, teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan semua dengan excellent. Jadi, kita juga meneladani dengan cara melakukan setiap hal dan menyelesaikannya sampai finish, sampai selesai dengan hasil yang terbaik. Kemudian yang ketiga, yang kita lakukan, ikuti prosesnya, terus latih sampai kita menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Baik itu perkataan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Adik-adik kelas besar boleh nih dicatat nih ayat hafalannya ya dari 2 Korintus 4 ayat 5. Boleh gantian dengan kalau bersama kakak dan adik atau papa, mama, oma, opa boleh gantian. Kak Wahyu ajak terus latih untuk menghafalkan firman karena apa? Karena itu kekuatan bagi kita. Pada saat kita di kondisi-kondisi terburuk di hidup kita, mungkin kita sakit, mungkin kita ngalami beberapa hal yang tidak enak, kita langsung ingat ada firman yang sudah ada di pikiran kita, di hati kita, kita perkatakan. Sama seperti ini ya, Dek. Mari, Kak Ica sudah sediakan nih dari 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus sebagai Tuhan. Gimana Dek? Sudah dapat dari 2 Korintus 4 ayat 5? Semuanya sudah? Dicatat dan diucapkan. Terus sampai kalian hafal. Ayo bersama-sama Kak Wahyu. Kelas besar dan kelas kecil dengan antusias ucapkan ini. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yes! Sekali lagi ya Kak Wahyu, boleh aja kalian yell dengan semangat ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes, yes, yes. Baik Dek. Lakukan setiap kegiatan minggu ini dengan semangat, dengan antusias, dengan ketaatan, dengan ketekunan. Kerjakan sampai selesai dengan hasil terbaik. Selalu semangat, jaga kesehatannya ya Dek. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kak Wahyu ajak kita semua untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh sangat baik yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik seperti teladan-Mu. Untuk perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang meneladani Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, kami mohon roh kudus-Mu untuk menjadi petunjuk buat kami, untuk menjadi inspirasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana kalian hari ini? Sampai di akhir ibadah online Rocky minggu pagi ini, terima kasih ya kalian tetap semangat, tetap melakukan semua usaha yang bisa kalian lakukan untuk semakin menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik kecil tapi luar biasa, karena kalian adalah anak-anak kerajaan Allah, anak raja. Sama seperti lagu yang sering kalian senandungkan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kalian anak raja dimanapun kalian berada, baik waktu di rumah, waktu kalian di perjalanan, waktu kalian di sekolah, waktu kalian beraktivitas dengan teman-teman. Kalian adalah anak raja yang bersikap seperti anak raja, yang sopan, dengar-dengaran, melihat hal-hal yang baik, memperkatakan kata-kata yang baik dan sopan. Kalian anak raja dimanapun kalian berada. Punya kualitas anak raja, excellent, mengerjakan sesuatu sampai selesai. Anak raja yang suka beribadah, anak raja yang suka baca firman dan memperkatakan firman. Anak raja yang melakukan firman Tuhan dan punya percaya diri yang luar biasa. Sampai di akhir ibadah kali ini, Kak Wahyu ajak untuk terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa ya Dek. Sebelum kalian melanjutkan aktivitas kalian di akhir pekan ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan buat setiap kami, buat adik-adik Rocky dimanapun berada, untuk setiap papa mamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, sebab kehendak Tuhan adalah Engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Setiap keluar masukmu diberkati Tuhan. Genggam kedua tangan kalian dan ucapkan dengan penuh iman, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi ya.